saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita bisa berkumpul karena kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Tadi Pak Haryadi katakan Jakarta sedang panas, ya sangat panas, mungkin sudah naik ke 36 derajat, 37, biarpun kita pakai AC tetap panas. Oleh karena itu kita perlu minum air yang banyak, makan buah yang banyak. Saudara yang terkasih, tapi hawa yang panas juga buat kita hidup, ya menurut ilmu pengetahuan, kalau panas katanya corona tidak bisa berkembang kalau di tempat yang panas, kalau tempat dingin dia berkembang. Tapi sebenarnya bukan hal itu, tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan dan kesehatan dalam kehidupan kita. Di Jakarta begitu banyak saya melihat, ya, mendengar juga teman-teman sharing sampai mereka sangat susah dalam kesulitan, dalam keuangan, dalam hidup, dalam pekerjaan, dalam usaha. Banyak yang cerita minta didukung doa, dan itu memang kenyataan. Ini sudah berjalan satu tahun lebih, saudara yang terkasih. Bagaimana kita menyikapi, bagaimana supaya kita kuat. Orang coba berusaha, tapi tetap belum bisa ada kemajuan. Saya kebetulan di perfilman, dalam dunia perfilman pun lagi menurun. Karena sedikit sekali orang yang menonton ke bioskop. Dalam dunia bisnis, restoran mulai digerakkan, tapi masih sedikit orang yang mau berkumpul karena masih khawatir, takut akan corona. Dan kalau ketakutan itu akan membuat seseorang stres, saudara terkasih, jadi kekuatan kita hilang. Jadi bagaimana kita menyikapinya, kita ikut apa yang Tuhan Yesus ajarkan, supaya kita walaupun ada virus corona, ada kemerosotan dalam ekonomi, dalam bisnis, dalam apapun, dalam pekerjaan, ada yang sampai di PHK. Ada kawan kami dia di PHK, anaknya di PHK, ya kasihan sekali, berapa orang alami belum yang lain. Itu bisa menimbulkan stres dan kehilangan kekuatan. Dia anak Tuhan. Oleh karena itu kita perlu belajar dari Tuhan Yesus yang mengajarkan kita bagaimana menyikapi. Kalau kita dengan cara dunia, kita tidak akan bisa kuat. Malah kita akan mencari cara solusi dengan cara dunia. Itu tidak bisa membantu terlalu banyak. Sebagai anak-anak Tuhan yang sudah beriman pada Yesus, kita lahir baru, berarti kita adalah anak Tuhan. Tuhan sudah siapkan cara untuk menghadapi situasi yang berat. Mari kita baca. Hari ini temanya kita belajar dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Temanya adalah kita belajar, temanya ya, saudara yang terkasih, yang ini damai sejahtera dan Tuhan Yesus. Ya, damai sejahtera dan Tuhan Yesus. Kalau kita berbahagia, orang bisa mencari hiburan, mungkin pergi rekreasi, dia nonton bioskop, dia baca buku, itu cuma sebentar kekuatannya, cuma di jiwa. Tapi di hati kita, roh kita tidak bisa ada damai sejahtera. Itu cuma di kulit. Tapi kalau kita mau yang sungguh-sungguh, Tuhan Yesus sudah memberikan solusi. Kita buka Yohanes 14 ayat 27. Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ke surga, dan dia memberikan kunci-kunci kepada muridnya karena mereka akan ditinggal. Mereka akan mengalami penganiayaan karena Tuhan sudah mengajarkan bahwa ikut Yesus akan pikul salib. Tapi ada solusinya Tuhan berikan, karena waktu orang memberikan kabar baik pasti ada tantangan. Maka Tuhan sudah memberikan juga Roh Kudus, sudah menyiapkan, memberi pengarahan bahwa akan ada Roh Kudus yang memimpin mereka. Mereka tidak akan menjadi yatim piatu.
Dan yang kuncinya, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Ya Tuhan Yesus tinggalkan damai sejahtera, shalom. Ketika Yesus telah mati dan bangkit kembali, para murid mengunci pintu, 11 murid ini, mereka mengunci pintu ketakutan karena takut dianiaya oleh orang Yahudi. Akhirnya Tuhan Yesus datang mengunjungi mereka setelah bangkit, pintu terkunci, Yesus masuk ke dalam dan dia pertama katakan, damai sejahtera bagimu. Akhirnya mereka ada kekuatan. Mereka ada kekuatan karena damai sejahtera, artinya Tuhan memberikan damai sejahtera yang bukan dari dunia, sehingga mereka kuat. Di sini Tuhan juga mengajarkan kepada kita, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku yang dari Yesus itu ku berikan kepadamu. Dia memberikan kepada para murid dan juga memberikan kepada saudara dan saya. Amin. Dia memberikan kepada kita. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Cara dunia supaya kita berbahagia, supaya kita kuat, kita bisa menghadapi tantangan, itu siapapun bisa. Tapi itu tidak bisa masuk ke dalam hati yang paling dalam. Kalau di luar ada sesuatu terjadi, orang bisa goncang. Tapi kalau Yesus memberikan damai sejahtera, ada damai sejahtera dari Yesus dan Roh Kudus akan menghibur saudara dan saya. Kita akan kuat. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ya Tuhan mau kita tidak gentar dan gelisah dalam menghadapi tantangan dalam hidup sekarang. Begitu banyak orang gelisah dan gentar. Banyak sampai yang putus asa, ada yang bunuh diri. Saudara yang terkasih. Ada teman saya di Ancol, teman olahraga, atau ada yang katakan dia bunuh diri karena ketakutan terhadap serangan dari COVID. Dia makan banyak obat penenang, akhirnya meninggal. Tapi itu menurut teman-teman, dia tidak kuat lagi. Padahal dia punya duit, punya uang. Dia ketakutan nanti kena COVID, akhirnya dia makan obat banyak. Ternyata bukan, dia tidak kena COVID, tapi malah obatnya dia mati. Dia katakan dia sengaja, tapi nggak jelas. Itu nyapa fakta. Tapi kalau kita tahu bahwa Yesus sanggup memberikan, kita bagaimana supaya menyikapinya? Kita datang kepada Tuhan Yesus. Kita minta damai sejahteranya, kita baca firman-Nya, dalam firman ada damai sejahtera dari Yesus. Jadi poin pertama, damai sejahtera Tuhan Yesus berikan kepada saudara dan saya. Kita masuk ke Kolose 4, Filipi 4, 6 sampai 9. Janganlah hanya kamu khawatir tentang apapun. Kekhawatiran membuat seseorang bisa stres, bisa lemah, kekuatannya hilang, tenaganya hilang, dan dia bisa menjadi letih, lesu. Tapi kalau waktu kita lagi khawatir, kita berdoa. Tidak khawatir apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Waktu kita mengalami kekhawatiran, mungkin kekhawatiran tentang COVID, orang takut kan keluar. Rata-rata banyak sekarang orang takut, ya, ketakutan. Tapi kita tidak usah khawatir kalau takut. Memang COVID itu ada. Tapi Tuhan kita lebih besar. Kita ada hubungan dengan Tuhan. Kita perlu jaga jarak, cuci tangan, ya pakai masker, makan yang sehat, tidur yang cukup. Tapi utama, kita minta kekuatan dari Tuhan supaya Tuhan melingkupi kita dengan damai sejahteranya, dengan perlindungan Tuhan. Kita tidak perlu terlalu khawatir. Hanya kita jadi paranoid kalau terlalu khawatir. Banyak orang jadi takut. Tapi tidak perlu takut. Karena perlindungan dari Tuhan bukan berarti kita bebas. Tapi kita andalkan Tuhan, dia memberi damai. Maka di Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi kita berdoa dan ucapan syukur bahwa Tuhan sangat baik, Tuhan melindungi kita, Tuhan sudah menebus kita melalui Putra yang tunggal, Yesus Kristus yang curahkan darah yang melindungi kita, dan juga mujizat banyak dalam Yesus Kristus.
dan menghalau sakit penyakit. Tuhan menyembuhkan begitu banyak orang. Di Alkitab kita melihat Tuhan banyak menyembuhkan. Waktu kita iman kita pada firman Tuhan, kita akan kuat. Ada damai sejahtera Tuhan datang kepada saudara, turun kepada kita, sehingga kita tidak khawatir, kemanapun tidak khawatir. Memang kadang-kadang kita waktu keluar rumah ada bisikan. Jadi itu ada roh yang bekerja di balik COVID ini. Kadang-kadang kita takut kena atau tidak kena, itu dari bisikan setan. Tapi kita harus usir, dan kita juga perlu jaga jarak. Amin. Jadi tidak khawatir, tidak letih lesu. Kalau kita letih lesu, kekuatan kita hilang. Maka di sini Rasul Paulus mengajarkan jemaat di Filipi supaya jangan khawatir, tapi nyatakan kepada Tuhan. Poin kedua, pertama, damai sejahtera dari Tuhan Yesus melingkupi kita. Poin kedua, janganlah khawatir. Poin ketiga, damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi damai sejahtera Tuhan yang melampaui akal. Kadang-kadang kita tidak masuk akal. Hati kita diganggu dulu, pikiran kita, akal kita diganggu oleh hal-hal duniawi yang membuat kita takut, kita depresi, dibuat stres, sehingga tidak punya kekuatan. Tiap hari cuma pikirin ketakutan. Harus dihilangkan. Kita berdoa pada Tuhan Yesus. Begitu damai sejahtera turun, tidak ada rasa takut. Seperti para murid, waktu Yesus datang mengunjungi mereka, mereka ketakutan luar biasa sampai pintu dikunci. Begitu Yesus masuk, mereka bersukacita. Yesus cuma katakan, damai sejahtera bagimu. Mereka langsung bersukacita. Amin. Kita pun demikian. Kita bisa hadapi tantangan, bisa dalam kesesakan, bisa letih, bisa lesu. Tapi waktu kita berdoa, ambil waktu berdoa, banyak baca firman, akan ada kekuatan. Saya seminggu ini, Tuhan mendorong saya untuk baca 25 pasal sehari. Dan saya ambil komitmen, saya mau baca 25 pasal. Biasa ya asal-asalan berapa pasal. Tapi ini saya sudah targetkan 25 pasal sehari. Kalau tidak selesai, saya tidak tidur. Akhirnya bisa. Waktu kita ingin lakukan, dan itu memuliakan Tuhan, Tuhan akan memberikan kemampuan. Amin. Baca banyak firman, masukin. Ada yang memang kita tidak bisa ngerti. Kita baca aja, nanti Roh Kudus memberi rema. Yang mana nanti yang tinggal, nanti yang lain lewat. Tapi suatu waktu kita baca lagi, dia masuk lagi. Renungkan, baca, dan mulai praktekkan. Ada kekuatan yang luar biasa dalam firman. Dan Tuhan Yesus berkata, firman-Ku adalah pelita. Pelita bagi kakimu, terang bagi jalanmu. Firman Tuhan yang menguatkan iman juga. Jadi kita perlu hubungan dengan Tuhan, kita baca firman, dia akan menguatkan iman kita. Iman kuat berarti tekanan dari luar tidak bisa menekan saudara dan saya. Damai sejahtera Tuhan melampaui segala akal. Akal kita ini kadang-kadang orang berpikir terganggu. Tapi kita serahkan kepada Tuhan, pikiran kita, hati kita, dia akan melingkupi kita dengan damai sejahtera. Jadi akhirnya, kenapa damai sejahtera dalam Kristus Yesus? Setelah damai sejahtera, pikiran kita tidak pikir yang berbau ketakutan, stres. Tapi kita akan berpikir apa? Ayat 8, jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar. Kita pikir yang benar, firman Tuhan adalah yang benar, kebenaran. Semua yang mulia, firman Tuhan mulia. Semua yang adil, firman Tuhan adil. Juga kita berpikir dalam hidup kita yang adil, yang benar juga. Semua yang suci kita pikirkan, firman Tuhan adalah kesucian, pikiran kita pun harus diserahkan kepada Tuhan, supaya darah Yesus menyucikan, sehingga kita bisa berpikir suci. Semua yang manis-manis, karena firman Tuhan juga manis seperti madu. Semua yang sedap didengar, kita dengar firman Tuhan lebih banyak. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Kita pikirkan, kita aplikasikan dalam kehidupan kita untuk melangkah berhadapan dengan tantangan, rintangan hidup. Damai sejahtera Tuhan melingkupi pikiran, hati kita, sehingga kita bisa menunjukkan bahwa kita ini anak Tuhan di masyarakat yang begitu banyak, sehingga orang bisa melihat, kok anak Tuhan beda sama
orang yang belum anak Tuhan. Di situ perbedaannya. Amin. Tidak ada jalan lain di zaman sekarang. Harus banyak perhubungan pribadi dengan Tuhan. Ambil waktu untuk berdoa pribadi dengan Tuhan sendiri. Ada waktunya Zoom, tapi ada sendiri hubungan pribadi. Jadi waktu kita hubungan pribadi, Tuhan akan mulai berbicara dengan saudara dan saya melalui firman Tuhan, melalui suara yang berbicara dalam hati kita. Banyak yang kita dapat ketika kita berhubungan dengan Tuhan. Tuhan Yesus juga sering di dalam hidupnya berhubungan pribadi dengan Bapa. Dia naik ke gunung sendiri. Malam dia sendirian juga. Amin. Nanti ada kumpul dengan murid. Di sini kita Zoom sangat bagus, tapi ada hubungan pribadi. Cari waktu, mungkin setengah jam, 1 jam. Bisa lebih lagi. Kan nggak keluar rumah. Lebih banyak di rumah. Betul? Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Tuhan sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi Paulus memberikan pengalaman dia, kita pelajari. Paulus banyak mengalami tekanan, penganiayaan, mau dibunuh, kekurangan, tapi dia berhubungan dengan Tuhan, dia berdoa, dia berlutut di kaki Tuhan, sehingga ada damai sejahtera, dia memberikan kesaksian. Oleh karena itu, waktu kita baca surah-surah Paulus, Rasul Paulus, kita akan dikuatkan. Dia sudah alami yang luar biasa, sadis, yang kejam, yang menderita, tantangan, kesulitan, kesukaran. Tapi dia bisa keluar sebagai pemenang, karena kita dalam Kristus Yesus lebih daripada pemenang. Amin. Amin. Dan damai sejahtera Tuhan melingkupi kita. Kita pelajari. Lakukan. Apa yang Paulus lakukan, kita lakukan. Ini mudah karena Paulus adalah manusia seperti kita. Yang dulunya juga dia adalah orang berdosa. Tapi kalau ada orang katakan, wah Yesus lakukan sulit. Dia adalah Tuhan. Kita belajar dari Yesus. Dan kita juga belajar dari Paulus. Lebih mudah kan Paulus punya kita lakukan. Karena dia manusia. Ada orang katakan, wah Yesus ajarkan tidak mudah. Ya memang untuk kita ikutin Yesus butuh waktu, proses. Tapi untuk Paulus punya lebih mudah. Amin. Karena dia manusia. Kalau Yesus kan Tuhan, orang bilang, tapi bisa banyak hal kita bisa teladani hidup Yesus. Kita praktekkan dalam hidup, maka kita akan kuat. Seperti Muhammad Gandhi pun, dia katakan dia belajar dari Yesus. Padahal dia belum percaya, sungguh-sungguh hampir percaya, tapi karena ada orang bule meremehkan dia, hanya dia tidak jadi masuk ke gereja. Padahal dia kepingin datang ke gereja, pakai baju sederhana, ditolak. Hanya dia tidak mau ke gereja, tapi dia pelajari ajaran Yesus untuk dia terapkan dalam hidupnya. Dia katakan, guru yang paling hebat di dunia adalah Yesus Kristus. Luar biasa. Makanya hidupnya diakui di seluruh dunia. Kalau kita belajar dari Yesus, apalagi kita sudah percaya Yesus, Tuhan, dia melindungi kita. Kita pelajari pengajarannya di setiap tantangan dalam hidup, dalam ekonomi, dalam pergaulan, dalam kerja, dalam bisnis, dalam lingkungan kita. Waktu kita dekat dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan damai sejahtera, juga memberikan hikmat kepada saudara dan saya, sehingga kita cakap menanggungnya, dan kita ada damai sejahtera, kita kemanapun, mungkin kantong sudah sedikit uangnya, tapi kita tidak kelihatan karena ada sukacita, ada damai sejahtera. Amin. Di situ dipancarkan damai sejahtera. Orang kan tidak tahu isi kantong kita, tapi kalau kita bisa pancarkan dengan sukacita, damai sejahtera, orang pikir kita tenang aja. Padahal banyak penderitaan, banyak tantangan, banyak kesulitan, banyak kesukaran. Tapi ada damai sejahtera Tuhan, dia memancarkan kemuliaan, sehingga kita beda dengan orang-orang lain. Itulah kesaksian. Sampai di sini, terima kasih Tuhan, materkan firman hati kami, jadikan firman-Mu menjadi rema dalam hati kami, adalah Yesus Kristus memenuhi kami dengan damai sejahtera, adalah yang benar dalam firman Tuhan, yang ada kekuatan kami, adalah kami terus dituntun Roh Kudus melakukan kebenaran
firman Tuhan yang diberikan Yesus kepada kami menjadi memberitakan kabar baik kepada dimanapun dunia membutuhkan damai sejahtera sekarang ini. Tuhan, mampukan kami dalam nama Yesus Kristus. Amin.